Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita di Sabtu subuh pekan yang ketiga. Kita membahas kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang mengupas tentang dosa-dosa besar. Pentingnya kita membahas kitab ini jamaah sekalian, di mana kita akan mengetahui perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka, dosa-dosa besar, sehingga setelah kita mengetahui maka kita meninggalkannya. Karena memang Islam itu dibangun di atas dua hal, perintah dan larangan. Setiap perintah maka wajib untuk kita kerjakan, setiap larangan maka wajib untuk kita tinggalkan. Kalau kita menjalankan dua perkara ini, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi simpel untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu fi'lul ma'mur wa tarkul manhiyan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan dosa besar yang akan kita bahas yaitu al-kadhibu ala Rasulillah, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita luas membahas masalah ini, maka perlu kita ketahui tentang kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul yang paling mulia di antara sekian banyaknya para nabi dan rasul. Beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umatnya, kita ditakdirkan menjadi pengikutnya. Karena orang-orang yang menjadi umatnya Rasulullah SAW ini memiliki banyak istimewaan dibandingkan dengan umat-umat lainnya. Umatnya Rasulullah adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga, dan juga diberikan banyak kemudahan dalam mengikuti syariat. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang berat dalam menjalankan syariat. Di antara hal yang menunjukkan tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, sering kali kita mendengar nama Nabi kita disandingkan dengan nama Allah. Setiap kali kita mendengar nama Allah, pasti disebut juga nama Rasul kita. Contohnya apa jemaah sekalian?
dalam kumandang azan. Setiap kali muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, pasti setelah itu dikumandangkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan kedua kalimat ini menjadi syarat utama orang itu memeluk agama Islam. Belum dikatakan sempurna keislaman seseorang kalau dia hanya mengakui Allah itu zat yang berhak diibadahi, tapi dia juga harus mengakui risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antara hal yang menunjukkan tingginya kedudukan beliau di sisi Allah, bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus kepada orang-orang tertentu saja, tetapi beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya, mereka hanya diutus berdakwah kepada kaumnya saja. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel. Wajar kalau nabi-nabi terdahulu itu di satu generasi banyak nabi yang sezaman. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah seorang diri tanpa ada nabi yang lain, ya, di satu generasi. Kalau kita baca sejarahnya, Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi siapa jemaah? Nabi Lut. Naam, sezaman dengan Nabi Lut. Demikian pula anak beliau menjadi nabi siapa? Ismail. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun. Terus sezaman lagi dengan Nabi siapa? Ya, naam, Khidir. Ada yang mengatakan Khidir adalah nabi, ada yang mengatakan dia adalah orang soleh. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak hanya diutus kepada bangsa Arab, kepada suku Quraisy, tetapi beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Siapapun dia yang hidup di zaman Nabi, mendengar dakwah Nabi, atau juga mereka yang hidup setelah Nabi wafat seperti kita, maka wajib untuk mengikuti risalah beliau. Seluruh agama As-Samawi, Yahudi, Nasrani, itu semua terhapus dengan diutusnya Nabi kita. Makanya Rasulullah SAW memberikan ancaman, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar dari umatku, iman dia adalah orang Yahudi Nasrani, dia mendengar dakwah Nabi kemudian tidak mengikuti, dan dia pun meninggal dalam keadaan seperti itu, tidak mengikuti risalahnya Muhammad, maka dia meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Ya, makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan mendapatkan satu hidayah, yang hidayah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang ia kehendaki. Itu hidayah apa? Hidayatul Islam, menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Rasulullah sallallahu, beliau diutus bukan hanya kepada manusia saja. Ternyata beliau juga diutus kepada siapa? Bangsa jin. Jin, baik yang hidup di zaman dulu ataupun di zaman sekarang, mereka semua mengikuti risalahnya Muhammad. Kita puasa, mereka juga puasa. Kita sholat, mereka juga sholat. Cuma mungkin berbeda tata cara sholatnya. Kita nggak tahu karena ini perkara gaib. Karena suatu hal yang menjadi kemustahilan bagi manusia bisa melihat aktivitas jin. Ini suatu hal yang sangat mustahil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, jin mampu melihatmu, adapun manusia tidak mampu melihatmu. Jin bisa menjelma, bisa memperhatikan kita, ya, tapi manusia tidak bisa melakukan itu.
Adapun apa yang dilihat oleh manusia yang disebut dengan istilahnya indigo, kadang dia melihat makhluk halus seperti ini seperti itu, maka itu bukan rupa jin asli. Itu syaitan yang sudah menjelma, yang ingin mendangkalkan akidahnya, sehingga orang ini bukan takut kepada Allah tapi takut kepada jin tersebut. Ya, bangsa jin wajib mengikuti syariatnya Muhammad. Dan tentunya di kalangan jin tidak ada nabi. Mereka nabinya adalah nabi kita Muhammad. Ya, dan mereka pun mendengarkan bacaan Al-Quran, mengikuti isi Al-Quran. Makanya Allah turunkan secara khusus surat apa itu? Surat Al-Jin. Dan juga dalam surat Al-Ahqaf diceritakan, wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumi munzirin. Di mana bangsa jin mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan kepada teman-temannya, diam. Setelah itu mereka kembali kepada kaumnya, memberikan peringatan dari apa yang mereka dengar. Ya, ini diantara kedudukan yang sangat mulia, yaitu bahwasanya Rasul kita bukan hanya diutus kepada umat manusia, tapi juga diutus kepada bangsa jin. Yang ketiga, bahwa Rasul kita Muhammad SAW dijadikan sebagai Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir. Ya, ini merupakan salah satu prinsip akidah yang wajib untuk kita yakini, bahwa tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad, tidak ada rasul setelah rasul kita Muhammad. Apa kata beliau? Fala rasula ba'di wala nabiyya ba'di fa inna risalata qadin qata'at. Tidak ada rasul setelahku, tidak ada nabi setelahku, karena kenabian sudah terputus. Makanya lihat, Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga akidah ini, di mana rata-rata dan semua anak-anak Nabi yang laki-laki meninggal semenjak mereka masih kecil. Ya kan? Siapa putra Nabi yang meninggal sampai dewasa? Ada nggak? Sampai menikah, punya anak? Nggak ada. Putri-putrinya iya, tapi putra-putranya tidak ada. Nah, ini menjadi hikmah yang sangat besar. Karena kalau putra-putra Nabi masih hidup, dikhawatirkan dianggap itu menjadi apa? Penerus. Ya, ini putra-putra Nabi tidak ada. Banyak orang yang mengaku keturunan Nabi. Ya, banyak orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Padahal kalau ditarik ulur dari nasabnya nggak nyambung. Dan walaupun orang itu dikatakan keturunan Nabi, ya tidak ada sikap khusus yang kita ikuti kepada dia. Jika memang keturunan Nabi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti dia. Iya, karena standar kebenaran itu adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Oleh karena itu jamaah sekalian, jika ada orang yang mengaku Nabi, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, atau dia meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia dianggap apa? Kafir. Kafir jamaah sekalian. Pasangin. Hujan pasangin. Nah, dianggap kafir. Ya. Makanya lihat bagaimana peran para sahabat Nabi. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau tidak banyak memperluas wilayah Islam seperti yang dilakukan oleh Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Beliau fokus apa jemaah? Memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Karena ketika Nabi wafat tuh, ya, orang-orang yang ngaku nabi bermunculan. Bahkan ada perang yang sangat dahsyat. Peperangan, ya kata para sahabat, aku tidak pernah mengalami perang sedahsyat ini.
Ratusan sahabat ikut serta dalam peperangan tersebut karena membela kebenaran. Dan juga banyak mereka yang gugur di medan perang. Namanya perang apa? Perang apa jemaah? Melawan nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Perang Yamamah. Perang Yamamah. Ratusan sahabat meninggal dunia. Yang hafidz Quran banyak yang meninggal. Maka dari sini Abu Bakar menginstruksikan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Al-Quran tuh yang di lembaran kulit ini, ada yang di daun, ada yang di tulang, semua disuruh dikumpulkan. Bahkan yang masih di dalam hati, artinya masih dihafal tapi belum tertulis, ditulis dulu baru dikumpulkan. Kenapa? Karena khawatir ini hilang. Karena banyak yang hafal Quran meninggal dunia. Ya, karena saat itu Al-Quran tidak seperti yang kita sekarang ini. Pakai apa itu? Pakai mushaf. Dulu kagak ada seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran itu terpisah-pisah. Ada yang di kulit kambing mungkin, ada yang ada di daun, di batu, dan juga sebagian lagi belum tertulis, masih di hati sahabat. Artinya mereka hanya menghafal. Nah ini jamaah sekalian, dahsyatnya luar biasa perang tersebut. Alhamdulillah Allah mentakdirkan peperangan tersebut dimenangkan oleh umat Islam. Bahkan Nabi palsu itu pun tewas di medan tempur, dibunuh oleh seorang yang pernah membunuh paman Nabi SAW dalam rangka untuk menebus dosanya. Dia pun berusaha untuk membunuh Nabi palsu itu. Siapa namanya? Al-Wahsy. Ya. Jadi ini munculnya nabi-nabi palsu ini merupakan musibah. Dan akan terus ada di setiap generasi jamaah. Sudah menjadi sunnatullah bahwa dari zaman ke zaman, dari setiap generasi akan bermunculan nabi-nabi palsu. Ya, dari setiap generasi. Seperti misalnya kita pernah mendengar ada nabi palsu dari India yang membawa kitab, padahal kitabnya itu copy paste dari Al-Quran yang disebut namanya At-Tazkirah. Apa itu jamaah sekalian? Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan di negeri kita tumbuh subur orang-orang yang mengaku nabi di setiap generasi. Kita hidup mungkin 30 tahun, 40 tahun, sudah berapa kali kita dengar bermunculan nabi-nabi palsu. Ada nabi palsu dari Bogor turun gunung, siapa itu? Ahmad Musaddiq. Bahkan ada wanita yang ngaku nabi di Jakarta, mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, perempuan, Lia Edan. Ya, alhamdulillah di penjara ya. Ngaku mendapatkan wahyu dan juga mendapatkan wangsit. Bahkan dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Betawi katanya. Ada itu dalam makalahnya. Dan malaikat Jibril suatu saat akan turun di Monas. Kok sekarang nggak turun-turun? Belum ada pangkalannya. Nah ini jamaah sekalian, nyeleneh. Tapi anehnya orang seperti itu masih ada yang ngikutin. Ada yang pengikutnya? Ada. Maka ini penting bagi kita untuk membentengi keluarga kita dari akidah-akidah yang menyimpang. Ya. Maka ini saya tanamkan akidah yang sangat penting. Tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dia itu memiliki kekuatan, kehebatan, gak mempan dibacok, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa mengeluarkan uang dari mulutnya. Kayak siapa itu? Alibaba. Tapi udah meninggal ya. Nah maka kita harus paham, tidak semua orang yang memiliki kehebatan khusus di luar dari kebiasaan manusia dia adalah nabi, dia adalah wali. Bukan setiap apa yang kita lihat di luar dari kebiasaan manusia itu menjadi mukjizat. Dan ini juga bukan menjadi standar kebenaran. Karena bisa jadi apa yang dia miliki kehebatan-kehebatan itu adalah apa? Sihir. Sihir. Siapa yang tidak kenal dengan Dajjal,
Dajjal orang yang hebat, bisa menentukan hujan, bisa menjadikan cuaca panas, bisa menghidupkan orang mati, menumbuhkan tanah yang gersang. Apakah Dajjal menjadi wali Allah? Tidak, tapi dia aulia syaitan. Ya. Jadi jangan percaya. Bahkan yang terbaru ada di Serang gitu kan, membuat kerajaan kerajaan ubur-ubur. Ya, perempuan yang mengaku nabi. Alhamdulillah. Pemerintahan kita jika muncul seperti ini cekatan, artinya cepat tanggap menangani masalah itu. Jika ada unsur-unsur menodai agama Islam, merusak ya akidah Islam, maka ditangkap, dipenjara, disuruh untuk bertaubat. Iya. Nah, karena begitu tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad SAW dan kita menjadi pengikutnya, menjadi umatnya, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati beliau, memuliakan beliau. Namun tentunya mencintai, menghormati, memuliakan beliau, jangan sampai kita salah kaprah. Kita harus berjalan sesuai dengan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan dua sikap, yang ini sikap yang menyimpang. Apa itu dua sikap yang menyimpang? Gulu, berlebih-lebihan. Ya, kita wajib mencintai beliau, tapi jangan berlebih-lebihan. Apa di antara bentuk gulu? Ya, menempatkan kedudukan Nabi kita di atas kedudukan yang telah ditempatkan oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Nabi itu bisa mengabulkan doa. Syirik namanya. Gak boleh kita berdoa, ya Rasulullah, kabulkanlah doaku, ya Rasulullah, panjangkanlah umurku, ya Rasulullah, luaskanlah rezekiku, segerakanlah jodohku. Dia datang ke Madinah, ziarah ke makam Nabi, mengatakan seperti itu. Gak boleh, ini namanya berlebihan. Karena tempat meminta dan yang bisa mengabulkan doa hamba adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang bertawasul atau juga meminta langsung kepada Nabi Muhammad. Enggak, makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui aku, kata Nabi. Jangan disamakan Nabi kita itu dengan kita ingin ketemu sama presiden. Mereka yang mengatakan Nabi itu boleh dijadikan sebagai tempat untuk meminta, mereka mengatakan kita kalau ketemu presiden bisa enggak? Siapa kita? Kita rakyat biasa. Kalau kita pengen ketemu sama presiden, biasanya harus melewati ajudan-ajudannya, pas pampres, satpamnya di depan, baru bisa kita ketemu melalui orang-orang yang dikenal sama presiden. Nah, demikian pula kata mereka, siapa kita banyak dosa, bergelimang maksiat, nggak mungkin kita bisa ketemu sama Allah, tapi melalui orang-orang yang soleh di hadapan Allah. Siapa diantaranya? Rasulullah. Nah, ini nggak bisa seperti itu kita samakan dalam urusan duniawi. Ya, makanya Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Iya. Dan juga kita tidak boleh tasahul tafrid, meremehkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sana ada kelompok yang mengatasnamakan Islam, mereka ngaku Islam, tetapi mereka nggak mau ngikutin hadis Nabi yang disebut namanya kelompok apa? Inkarus sunnah, atau bahasa kerennya Al-Quraniyun. Mereka hanya ikut Al-Quran saja. Ada nggak jamaah yang mengikuti pemahaman seperti itu? Kalau ada yang ikutin kayak begitu, kalau dia mati jangan disolatin, jangan dikafanin. Kenapa? Karena perintah mensolati, mengkafani, memandikan enggak ada dalam Al-Quran. Adanya di mana? Di hadis. Iya. Jadi kita harus memuliakan Nabi. Nah, apa di antara bentuk penghinaan, pelecehan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Yaitu seseorang berdusta atas nama beliau. Pelecehannya Mas, berdusta atas nama Nabi. Tentu kita saja marah ya Mas kalian.
Ketika ada orang mengatakan, ya, mengatakan si fulan mengatakan seperti ini. Misalnya nih, dalam bermasyarakat ada salah satu warga mengatakan kepada masyarakat yang lain, ya, dia mengatakan apa misalnya? Kata Pak RT atau kata Pak RW, semua mobil tidak boleh diparkir di bahu jalan, tapi harus masuk kemana? Ke garasinya masing-masing. Ini satu orang menyampaikan seperti itu. Bahkan mungkin dia menulis pengumuman, kata Pak RT, kata Pak RW, atau kata Pak Lurah, semua mobil pulang kerja tidak ada yang parkir di bahu jalan, tapi semua masuk kemana? Ke garasi, karena ini mengganggu jalan. Iya. Ternyata ditelusuri, dia bilang kata siapa ini? Pak RT. Ditanya, Pak RT emang ngasih aturan kayak begini? Kagak. Tanya lagi ke RW, ngasih aturan kayak gini nggak? Enggak. Udah bohong nih. Marah nggak RT jamaah sekalian? Dibawa-bawa namanya. Marah. Ya, jadi itu namanya berdusta atas nama siapa? Pak RT gitu kan. Berdusta atas nama Pak RW. Nah, demikian pula yang menjadi pembahasan kita. Dia mengatakan qala Rasul, qala Nabi, tapi ternyata sabda tersebut tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Ini adalah dosa yang sangat besar. Ya. Nabi memberikan ancaman yang sangat keras. Apa ancamannya itu? Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak seperti dusta-dusta yang lain. Ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya di mana? Di neraka. Lihat di sini Nabi memberikan dua ancaman. Berdusta atas nama beliau itu tidak seperti berdusta tidak seperti dusta-dusta yang lain. Dan yang kedua, yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya di mana? Di neraka. Kalau dusta-dusta yang lain itu dia melakukan kesalahan hanya satu, bohong saja. Tapi kalau dia berdusta atas nama Nabi, yang pertama dia berbohong, dan yang kedua dia telah melecehkan Nabi SAW, menipu umat. Ya, makanya juga dalam hadis yang lain, man kadzdzaba alayya muta'ammidan bunya lau baitun finnar fi jahannam. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan dibangunkan rumah di mana? Di neraka jahanam. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara pelecehan kepada Nabi yaitu di mana seorang berdusta atas namanya. Maka untuk lebih paham, kita akan sebutkan bagaimana orang itu terjerumus ke dalam dosa ini. Bentuk-bentuk dikatakan berdusta atas nama Nabi. Apa di antaranya? Yang pertama, di antara bentuk berdusta atas nama Nabi, dia mengatakan misalnya, Allah telah berfirman, padahal ia telah berkata dusta, padahal Allah tidak pernah mengatakannya. Nah ini yang pertama, mengatakan Allah berfirman, qala Allah, kata Allah dalam Al-Quran. Baik dia menyebutkan dengan bahasa Arab atau juga menyebutkan terjemahnya. Dia mengatakan dengan pedenya, Allah berfirman dalam surat ini, surat ini. Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 100. Surat An-Naba sampai ayat 100. Nah, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 150. Emang ada sampai ayat segitu gitu kan? Nah ini berdusta jamaah sekalian. Jangan main-main. Kalau memang nggak tahu ayatnya, nggak hafal ayatnya, sudah jangan sampaikan Allah berfirman. Ya. Jadi kalau bisa dicek, misalnya ternyata dia menyebutkan surat Amma Yatasalun ayat 100, dicek. Amma cuma sampai ayat berapa gitu kan? Maka berarti dia telah berdusta
atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dia berdusta atas nama Allah, dia juga berdusta atas nama Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran itu disampaikan kepada kita melalui pelantaran Nabi kita. Jadi seakan-akan dia mengira Nabi khianat karena belum menyampaikan ayat ini. Kemudian yang kedua, di antara bentuk berdusta atas nama Nabi, yaitu dia menafsirkan firman Allah bertentangan dengan makna yang dikehendakinya. Iya. Nah, sekali lagi, poin yang kedua, yaitu dia menafsirkan satu ayat bukan dengan penafsiran Nabi dan juga para sahabat. Jadi dia menafsirkan Al-Quran itu dengan akalnya. Ini hati-hati jamaah sekalian. Ya, makanya tatkala kita mengkaji tafsir, kajian tafsir, itu yang menyampaikan harus betul-betul orang yang menguasai Al-Quran. Ya, karena kalau menyampaikan akidahnya itu nggak bagus, akidahnya rusak, maka dia akan menyampaikan sesuai dengan alur akalnya itu, pikirannya itu. Makanya hindari pengajian tafsir Al-Quran diisi oleh orang-orang yang memiliki pemahaman jil. Ya, orang-orang orientalis. Ini bahaya benar jamaah. Karena kenapa jil? Apa artinya jil? Jaringan iblis laknatullah. Atau disebut namanya jaringan Islam liberal. Sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan jaringan Islam. Yang tepat itu jaringan iblis. Kenapa jamaah sekalian? Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk tunduk patuh terhadap syariat. Apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib apa? Sami'na wa ta'na. Ini prinsip yang diajarkan di dalam Islam. Jil bertentangan. Jil mengajarkan agar kita menggugat. Makanya mereka punya metode tafsir khusus. Ya, metode tafsir khusus di mana kalau ada ayat yang tidak bertepatan, tidak relevan di zaman sekarang, ini ayat ini sudah nggak berlaku. Kalau ada hukum-hukum yang sifatnya itu bertentangan dengan hak asasi manusia, ayat ini ditinggalkan. Sehingga mereka katakan Al-Quran itu hanya dokumen sejarah. Nauzubillah jamaah. Ini ucapan yang kafir kalau dikatakan Al-Quran itu hanya dokumen sejarah. Padahal Nabi menegaskan Al-Quran itu tidak akan pernah basi. Al-Quran kita harus jadikan petunjuk yang jika mereka mengikuti Al-Quran tersebut tidak akan sesat selama-lamanya. Bukan Al-Quran yang mengikuti perkembangan zaman, tapi zamanlah yang harus mengikuti Al-Quran. Nah, ini ajaran orang-orang tadi seperti itu. Makanya mereka pantas dikatakan jaringan iblis. Kenapa? Karena makhluk pertama yang mengajarkan untuk menggugat wahyu Allah siapa? Dalam sejarah, iblis. Makhluk yang pertama yang saat itu Allah baru menciptakan Adam, belum menciptakan manusia yang lain. Ya, makhluk yang pertama kali membangkang adalah iblis. Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, tapi apa kata dia? Aba wastakbar, dia enggak mau, sombong. Lihat, ketika Allah berkata kepadanya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah kuciptakan? Dengan entengnya dia membantah Allah. Dengan entengnya dia membantah Allah dengan ra'yunya yang rusak, dengan akalnya yang rusak. Ana khairun minhu, aku itu lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari apa? Dari api. Makanya kalau tafsir Al-Quran dibawakan oleh mereka, rusak akidah kita. Ya, karena statement-statement yang viral, seperti misalnya yang terbaru, kita nggak boleh mengatakan kepada orang di luar agama kita dengan kalimat apa? Kafir. Cukup dengan kalimat non-muslim. Bahkan sebelumnya juga viral, ada tokoh di antara mereka mengatakan semua agama sama. Semua agama sama. Mereka memberikan logika, kita itu dalam beragama seperti poros roda.
Di tengah-tengah itu ada porosnya. Ada apa namanya itu? Jari-jarinya ya. Nah, tujuan semua orang beragama kembali kepada porosnya ini. Jari-jarinya ini yang berbeda-beda, itu caranya. Tujuannya semua sama kepada Allah katanya, pencipta. Sehingga mereka katakan semua agama sama. Ya, bahkan ketika mereka mengatakan semua agama sama, mereka juga punya dalil. Apa dalil yang mereka bawakan? Itu surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kalau kita baca secara tekstual, apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang beriman. Orang beriman mungkin seperti kaum muslimin. Walladzina hadu, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk di sini adalah orang Yahudi. Wan nasara, dan orang Nasrani. Wasabiin, dan asabiin. Lihat, Allah menyebutkan berapa agama di sini? 4. Iman atau Islam, Yahudi, Nasrani, asabiin. Dan juga orang-orang yang melakukan amal soleh. Semua itu falahum ajruhum inda rabbihim. Semuanya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kalau kita baca secara tekstual, berarti orang Nasrani dapat apa ini? Dapat pahala. Orang Yahudi juga dapat pahala. Orang Islam pun dapat pahala. Makanya mereka simpulkan dari ayat ini semua agama sama. Nah ini nih, kalau pakai apa ini nafsirnya ini? Kalau pakai akal. Mungkin kalau kita hadir kajian seperti ini, ustadz yang menyampaikan kayak gini, semua agama sama. Dalilnya soal Al-Baqarah ayat 62. Dibacakan begini-begini. Oh iya ya, benar juga ya, apa kata Allah. Kita akan terbawa dengan arus pemikirannya. Padahal kagak seperti itu. Padahal cara memahami ayat itu bukan seperti apa yang mereka pahami. Kalau ayat ini dijadikan dalil semua agama sama, bagaimana dengan surat Al-Bayyinah yang sering kita baca? Sesungguhnya orang-orang kafir, ahlul kitab di mana? Di neraka Jahannam. Bagaimana dengan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun? Bagaimana ayat-ayat yang lain? Ya, maka yang dimaksud dengan ayat ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satupun sahabat yang menyimpulkan ayat ini menunjukkan semua agama sama. Ini bentuk kekufuran. Ini karena kita gara-gara salah ngaji apa ini? Ngaji tafsir. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, di antara bentuk ya, di antara bentuk apa namanya? Berdusta atas nama Nabi SAW yang ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, membuat hadis palsu, menyebarkan hadis-hadis dhaif. Ya. Maka ini satu hal penting berkaitan dengan prinsip kita dalam beragama. Ya. Tatkala ada orang yang menyampaikan hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langkah yang pertama yang kita tanyakan kepada dia, itu hadis riwayat siapa? Apakah riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, An-Nasai, atau yang lainnya? Kemudian langkah yang kedua setelah kita menanyakan itu hadis riwayat siapa, kita tanya hadisnya sahih atau enggak. Kalau sahih siapa yang mensahihkan, kalau dhaif siapa yang mendoifkan. Ya, kecuali kalau hadis itu diriwayatkan oleh oleh Bukhari dan Imam Muslim, itu sudah pasti sahih. Tapi kalau hadis itu diriwayatkan selain dari dua imam ini, maka ini perlu kita mengetahui hadis sahih atau dhaif. Ya. Kalau memang kita ketahui hadis itu dhaif, hadis itu lemah, hadis itu maudhu, boleh ya kita amalkan? Boleh gak jamaah sekalian? Enggak boleh. Ya. Jangan ketika dikasih tahu, Mas, hadis yang sampean bilang itu hadis dhaif. Coba baca dah tuh di internet atau mungkin di buku keterangannya hadis dhaif. Ya udah, kalau memang kita sudah mendengar hadis dhaif, oh ya sudah, kalau gitu saya tinggalkan.
Jangan malah ngebantah. Kadang ketika disampaikan hadis ini lemah, apa yang dia bilang? Ah, doib-doib juga hadis. Malah ngomong kayak begini, doib-doib juga hadis. Ya namanya doib ya bukan apa jemaah? Bukan hadis. Makanya lihat bagaimana semangatnya para ulama terdahulu. Mereka mengarang sebuah pembahasan khusus disebut namanya mustalah hadis, untuk mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Saya contohkan beberapa contoh hadis lemah, hadis dhaif yang menyebar di masyarakat kita. Ya, dan ingat, yang menilai hadis ini lemah dhaif bukan saya. Saya hanya menukil dari perkataan-perkataan para ulama yang mereka itu berkompeten dalam menilai sebuah hadis. Seperti ulama-ulama yang bisa kita pegang ucapan mereka adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahkan juga Al-Imam Az-Zahabi, dan juga ulama-ulama yang mutaakhirin dari Yordan. Subhanallah, memiliki kitab yang sangat banyak. Ya, ketika beliau menyimpulkan hadis itu dhaif, beliau menyebutkan alasan-alasan yang sangat panjang, detail. Saya punya kitabnya itu hampir 10 jilid lebih, silsilah dhaifah, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh siapa jemaah? Al-Albani. Namun di negeri kita banyak yang gak senang sama Syekh ini, banyak gak senang sama imam ini. Mereka katakan, Syekh Al-Albani gak punya guru, Syekh Al-Albani tukang jam. Mana mungkin tukang jam bisa menilai suatu hadis. Ya, ini mereka yang ingin menebarkan kebencian. Jadi bagaimana kalau kita itu membenci Syekh Al-Albani? Padahal kalau kita melihat dari arah secara ilmiah, subhanallah, kalau kita bisa baca kitab, alasannya itu sangat kuat. Hadisnya dhaif karena ada rawi begini. Ya. Nah, makanya kita ketika mendengar ada seorang ustadz menyesatkan ustadz ini, jangan langsung ditelah mentah-mentah, tapi kita berusaha untuk mencari tahu apa benar alasannya. Apakah karena yang menyampaikan itu sentimen nama syekh itu atau bagaimana? Apa diantaranya hadis-hadis yang lemah? Tentu kalau kita sudah mengetahui hadisnya adalah hadis yang lemah, tinggalkan, jangan diamalkan, jangan kita sampaikan kepada orang lain. Contoh, ini hadis-hadis ini masyhur. Di antaranya ikhtilafu ummati rahmah. Pernah dengar hadis ini jemaah? Sering. Ikhtilafu ummati rahmah. Perpecahan, perbedaan di tengah umatku adalah rahmat. Ini bukan hadis jemaah. Ya, hadisnya lemah, dhaif. Bahkan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang justru kita nggak boleh berpecah belah, disuruh apa? Bersatu. Kalau dikatakan ikhtilafu ummati rahmah, perpecahan adalah rahmat, berarti kebalikannya, persatuan adalah azab. Dan ini nggak benar. Justru kita disuruh untuk bersatu, bukan berbeda pendapat. Kemudian yang kedua, kadang dia ingin memberikan semangat kepada anaknya mondok pesantren. Nah, kalau bisa kamu mondok ke Jawa Timur, mondok ke sana, kemana, ke Jakarta, ke Banyuwangi, mana gitu kan. Emang kenapa Pak? Karena Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Emang di Cina ada apaan? Kadang kan seperti itu kan. Ini bukan hadis jemaah sekalian, ya. Dan hadisnya ini batil. Karena ada Abu Atikah Thariq bin Sulaiman, di mana Imam Bukhari mengatakan munkarul hadis. Atau juga hadis yang mengatakan man qallada aliman laqiyallahu saliman. Barang siapa yang mengikuti orang alim, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Ini biasanya disampaikan oleh para ustadz supaya jamaahnya ikut sama dia gitu kan. Oh, udah disampaikan hadis kayak gini, man qallada aliman laqiyallahu saliman. Barang siapa yang ngikutin orang alim, ustadz, kiai, habib dan yang lainnya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan apa? Selamat. Jadi bapak-bapak kalau pengen selamat, ikuti saya apa kata saya. Ya, ayo kita kumpulin sedekah, ikut nggak? Ya kan? Nah ini jamaah sekalian.
Ya, hadis ini bukan hadis, tapi dikatakan la aslalahu. Demikian pula ya, apalagi kalau sudah masuk di bulan suci Ramadan, banyak sekali hadis-hadis yang lemah. Seperti sumtus shaimi tasbih, tidurnya orang berpuasa adalah apa? Ibadah. Ketika dibangunin sama istrinya, "Mas, bangun Mas, tidurkan ibadah." Tidur terus dari pagi sampai sore, ya kan? Nah, demikian pula hadis tentang baca surat Yasin. Iqra'u mautakum surat Yasin. Bacalah surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Ternyata kalau kita pelajari secara detail, hadis itulah hadis yang dhaif. Ya. Maka ya inilah kadang kita ya bermudah-mudah dalam mengikuti sebuah hadis. Padahal hadis itulah hadis yang lemah. Dan ingat, saya mencontohkan hadis-hadis yang lemah ini bukan dari saya, tapi dari para ulama yang mereka itu berkompeten dalam masalah ini. Dan ini hadis-hadis yang masyhur, yang sering kita dengar di di ceramah, kultum. Ya paling kalau sudah masuk Ramadan, yang sering disampaikan Ramadan terbagi 3. 10 hari pertama rahmat, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, 10 hari ketiga adalah apa? Itqu minan nar. Pernah nggak kita mencari tentang hadis tersebut? Kadang itu yang menjadi kelemahan kita. Ya, gimana mau mencari tentang hadis tersebut? Baca kitab gundul aja nggak bisa. Boro-boro kitab gundul, kitab gondrong aja kadang-kadang masih belotot-belotot gitu kan. Ya ini kadang kita nggak paham agama tapi berani berbicara masalah apa? Masalah agama. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian, ya. Dosa besar yang berkaitan dengan berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya, kita sebagai seorang Muslim hendaklah beragama ini harus didasari dengan apa? Dengan ilmu, bukan hanya ikut-ikutan, ya. Dan ketika ada ponis-ponis yang kita dengar, kadang kan sekarang zamannya ini ya, kita tahu ini fitnah yang sangat besar, saling menjatuhkan, saling mengecap kelompok ini sesat segala macam gitu kan. Ya, maka yang menjadi sikap kita yang benar adalah tidak menelan mentah-mentah, tapi kita berusaha untuk mencari tahu. Sekarang kan Masya Allah ya, zaman teknologi mungkin kita bisa mencari tahu kenapa sih kelompok ini dikatakan kelompok yang menyimpang. Nah itu yang harus kita pelajari, ya. Ada pertanyaan sampai sini jamaah? Silakan mau bertanya. Paham nggak? Iya silakan Pak. Gimana Al-Hatib? Nah, iya betul. Iya. Dhaif. Iya. Enggak, itu hadisnya sahih Pak. Iya. Hadisnya sahih. Dan ini termasuk adab-adab yang termasuk adab-adab kita dalam sholat Jumat. Mungkin untuk lebih luasnya coba aja kita cek di sekarang subhanallah kan. Mungkin Bapak kalau bisa bahasa Arab gitu kan, tulis saja di Google tentang ma sihhatu hadal hadis. Ma sihhatu hadal hadis. Jadi nanti akan dijelaskan tuh hadis tersebut apakah sahih atau dhaif. Jadi kita tulis lafadznya aja. Ya, mantakallama, ya pokoknya tentang hadis tersebut, maka nanti akan muncul tuh hadis ini sahih, hadis ini dhaif, alasan seperti ini. Tapi itu pakai bahasa Arab itu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya nanti yang menghukumi hadis sahih dhaif siapa? Orang Indonesia gitu kan. Dan orang kita ya namanya sumber agama itu bukan pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Arab. Iya, jadi hadis tersebut sahih Pak. Dan biasa saya bahas itu diantara adab-adab sholat Jumat, bahwa
Di antara hal yang harus kita hindari adalah berbicara atau juga berbuat hal-hal yang sifatnya tidak berfaedah. Imam lagi berkhutbah, dia sibuk main HP, WA, update status. Alhamdulillah hati adem mendengarkan khutbah Jumat, ya kan. Lagi khutbah sempat yang bisa status, atau mungkin karena khutbahnya nyampaikan ngantuk, main game aja, Mobile Legends, ya kan. Ya ini lawo, artinya nggak berfaedah. Terus juga kita tidak boleh melangkahi pundak-pundak orang yang sedang sholat berjamaah. Artinya kalau kita datang terakhir, ya sudah duduknya terakhir. Jadi nyelak-nyelak, minggirin orang yang sudah duduk gitu kan, ingin sholat di situ itu nggak boleh. Jelas ya? Nah, ada lagi? Ya, silakan. Nah, oh iya. Maksudnya umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu apakah? Ya. Ini jamaah sekalian, hadis yang banyak dilupakan, yaitu tentang perpecahan umat. Dan hadis ini sahih. Jadi sudah menjadi sunatullah, umat Islam akan terpecah belah menjadi berapa golongan? 73. Ternyata semuanya itu di neraka, cuma satu. Nabi mengatakan yang 72 di neraka, yang satu di surga. Ya. Dan semua mereka yang terpecah-pecah itu ngaku-ngaku kelompok yang benar, ya kan? Semuanya, semua kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam ngaku paling benar. Karena mereka pun berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini yang sering kita dengar. Jadi ya maka ya inilah, memahami hadis ini harus dengan ilmu. Nabi ketika menyebutkan satu golongan di surga, itu bukan menyebutkan tidak menyebutkan nama. Enggak menyebutkan illa misalnya illa Muhammadiyah, illa NU, illa Salafi, illa Wahabi. Tidak menyebutkan itu jamaah. Tetapi beliau hanya mengatakan ma'ana alaihi ashabi, mereka yang mengikutiku dan mengikuti sahabatku. Ya, maka dari sini 72 itu di neraka, benar. Dan ini hadis Nabi. Jadi ada orang yang masuk neraka karena dia berpecah dalam masalah ini. Makanya ya dalam beragama ini kita harus berusaha mengikuti pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan kebenaran. Ya, karena semua kelompok pasti berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam, orang-orang Khawarij, ketika melakukan aksinya bom bunuh diri, mereka berdalil dengan apa? Jihad. Mereka membawakan dalil-dalil. Ya, kayak tadi saya contohkan. Mereka mengatakan semua agama sama, berdalil dengan surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 62, berdalil. Tapi mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu berdasarkan hawa nafsunya, tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah orang yang paling tahu diturunkannya ayat. Mereka adalah orang paling mulia, diberikan tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti mereka. Ya. Jadi yang 72 berpecah ini bukan berarti terpuji. 72 yang berpecah-pecah ini tercela. Buktinya apa? Allah mengancam masuk neraka. Tapi ingat, ketika misalnya mereka masuk neraka itu tidak kekal. Karena Nabi mengatakan inna ummati. Jadi 72 ini termasuk bagian dari umat Nabi. Tidak dikatakan kekal di neraka. Ya, ini panjang untuk memahami hadis ini. Ya. Barangkali mungkin nanti di lain kesempatan kita secara khusus bahas hadis tersebut. Selain bertanya kepada ahli hadis ulama, buku apakah yang harus kita punya untuk mencari tahu? Ya ini masalah kita nggak bisa bahasa Arab. Jadi kitab-kitab itu adanya dalam bahasa Arab ya, silsilah hadis sahihah, ad-dhaifah. Ya, maka agak bingung kita sekarang. Karena kalau kita ngikutin buku-buku terjemahan Indonesia gitu kan, sesuai dengan yang ngarang. Apalagi sekarang kan
bebas dalam, nggak seperti zaman dulu ya, terbatas percetakan. Sekarang semuanya boleh nyetak buku, ya nggak? Ya, orang Syiah nyetak buku, semuanya buku, sehingga kalau kita salah membaca buku ya itu terbawa ke dalam kesesatan. Ya mungkin minimalnya kita tanya kepada ustadz yang akidahnya lurus, manhajnya lurus, ini seperti itu. Cukup ya? Sarapan udah menunggu. Ya, tadi saya mohon maaf ya agak terlambat karena saya kesiangan ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.